Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah plastik. Pemerintah berupaya terus mendorong pengembangan industri daur ulang plastik nasional dengan mendukung pertumbuhan industrinya. Pemerintah pun juga optimistis daur ulang sampah plastik masih bisa dikembangkan. Pertanyaannya kemudian, apakah daur ulang sampah plastik menguntungkan bagi para pengusaha untuk diekspor? Cek faktanya akan disampaikan oleh rekan saya, Dade Salampesi. Ya, Dade silahkan. Ya, Ajin dan juga pemirsa, yang namanya konsep ekonomi berkelanjutan memungkinkan sebuah produk yang telah digunakan konsumen untuk didaur ulang kembali. Implementasi atau penerapan konsep ini dapat meningkatkan daya saing manufaktur kita di masa yang akan datang. Kita lihat informasi grafis yang pertama pemirsa, karena hal ini sudah ditegaskan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Maret 2020 di tahun ini. Dia mengatakan sirkular ekonomi di Indonesia telah menjadi tren untuk Indonesia. Seperti inisiatif bank sampah yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita di berbagai daerah dan juga langkah-langkah kelompok industri. Hal ini disampaikan Menteri LHK pada saat bertemu dengan Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air dari Belanda. Saat itu kedua negara, Indonesia dan Belanda, sepakat menandatangani nota kesepahaman atau MOU di bidang pengolahan sampah, ekonomi sirkular dan kualitas air, serta yang tidak kalah penting, perubahan iklim. Kemudian penting juga pemirsa, kita lihat dalam informasi grafis berikutnya, kita mengetahui dari mana saja sih sampah-sampah kita berasal, karena ternyata data dari KLHK pada tahun lalu di 2019 hampir separuh sampah yang kita hasilkan, atau lebih tepatnya 48% sampah kita berasal dari rumah tangga, dari rumah-rumah kita. Lalu 24% berasal dari pasar tradisional, 9% dari kawasan komersial, dan 19%-nya dari lain-lain, itu seperti sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Dan dari sumber-sumber sampah ini pemirsa, hampir separuh diantaranya merupakan sampah organik. Kita lihat penjabaran jenis-jenis sampah yang kita hasilkan dalam informasi grafis berikutnya. Jadi dari 48% sampah yang dihasilkan dari rumah kita, 50% diantaranya berasal atau jenis sampahnya adalah sampah organik pemirsa, berupa sisa makanan dan juga tumbuh-tumbuhan. Sampah plastik 15%, sementara sampah kertas 10%, dan jenis-jenis sampah lainnya yang juga tidak kalah banyak ada 25%. Ini masih kami ambil datanya dari KLHK pada 2019 pemirsa. Pertanyaan utama kita untuk hari ini, bagaimana peluang ekonomi dari daur ulang sampah plastik? Kita lihat peluang ekonominya dari daur ulang sampah plastik dalam informasi grafis berikutnya pemirsa, karena ternyata Indonesia setidaknya mampu menghasilkan sampai 400.000 ton per tahun total plastik daur ulang. Berbagai industri di Indonesia yang mampu mendaur ulang sampah plastiknya mampu menghasilkan hingga 400.000 ton per tahun. Dan mayoritas diantaranya sampai 70% dari angka 400.000 ton tadi diekspor ke luar negeri. Kali ini datanya bukan dari LHK, tapi kami ambil dari Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Secara rupiah bagaimana potensinya? Kita lihat dalam informasi grafis berikutnya pemirsa. Jadi dari 400.000 ton per tahun ini dihasilkan dari 50 industri daur ulang sampah plastik yang ada di Indonesia. Dan dari 50 industri daur ulang sampah, khususnya daur ulang sampah plastik yang ada di Indonesia ini, total nilai investasinya hampir mencapai 3 triliun rupiah, atau lebih tepatnya 2,63 triliun rupiah. Dan dari 50 industri daur ulang sampah plastik ini mampu menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja Indonesia. Datanya kami ambil dari Direktur Kimia Hilir dan Farmasi Kemenprin RI saat itu, Taufik Bawazir, yang menjabat pada 14 November 2018 sampai 8 Mei 2020. Artinya peluangnya sangat terbuka lebar, mulai terjawab karena kita Indonesia mampu mengembangkan daur ulang sampah plastik ini pemirsa. Kita lihat informasi grafis berikutnya, tapi angka tadi belum apa-apanya pemirsa, karena menurut Kementerian Perindustrian tadi, ini Taufik Bawazir mengungkapkan, Direktur Kimia Hilir dan Farmasi Kemenprin, peluang pengembangan industri daur ulang sampah plastik masih cukup besar. Angka yang tadi kita lihat 400.000 ton per tahun ternyata sudah cukup besar, tapi karena daur ulang sampah rumah tangga masih berada di level 15,22. Artinya apa? Artinya masih cukup banyak jenis sampah plastik yang belum didaur ulang. Pekerjaan rumah bersama kita pemirsa. Pemerintah juga terus berupaya mendorong pengembangan industri daur ulang plastik nasional dengan mendukung pertumbuhan industrinya. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sejumlah sektor manufaktur di Indonesia. Yang tidak kalah penting, kita lihat informasi grafis berikutnya bagaimana dengan regulasi atau aturannya.
Caranya pemirsa. Jadi terkait dengan pengolahan sampah ini Indonesia punya dua regulasi atau aturan. Yang pertama, pada 2017 Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 97 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Lalu 2 tahun kemudian Menteri LHK mengeluarkan peraturan turunan untuk implementasi atau penerapannya di tahun 2019 Permen LHK nomor P75 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Ditegaskan juga oleh Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 LHK Rosa Vivin Ratnawati bahwa ada catatan khusus. Adanya kewajiban produsen, sekali lagi ada kewajiban produsen dalam pengurangan sampah yang berasal dari produk, kemasan produk dan wadah yang dihasilkan produsen, termasuk untuk mengatur pengurangan sampah kemasan plastik pemirsa. Dari regulasi ini pemerintah menargetkan pengurangan sampah di dalam negeri sampai 30% pada tahun 2025 atau 5 tahun lagi. Selain itu masih dari data Kementerian LHK saat ini sudah ada 21 provinsi dan 353 kabupaten kota yang telah menetapkan dokumen kebijaksanaan dan strategi daerah atau Jakstrada. Ini untuk pengelolaan sampah agar sesuai dengan peraturan Presiden yang terbit pada tahun 2017 pemirsa. Targetnya apa? 2025, 5 tahun lagi sampah kita semuanya bisa dikelola hingga 100%. Dan untungnya saat ini kita lihat informasi grafis berikutnya pemirsa, ada beberapa jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang. Ada beberapa, yang pertama ada PET, ini lazim kita jumpai. PET ini adalah polyethylene terephthalate, lalu ada HDPE, high density polyethylene, lalu ada vinyl, polyvinyl chloride, dan yang keempat ada PP, yaitu polipropilin. Ini adalah jenis-jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang, tapi ternyata tidak hanya 4, tapi ada 7. Kita lihat 3 lainnya dalam informasi grafis berikutnya. Selain PET, HDPE, vinyl, dan PP, ada juga yang namanya LDPE, dan juga PS, dan juga PLA. Kalau LDPE ini adalah low density polyethylene, lawan dari high density polyethylene. Lalu ada PS, polistirin, dan juga polikarbonat pemirsa. Dari sekian banyak jenis plastik, hanya plastik jenis PET yang kita lihat pertama tadi yang mudah didaur ulang. Walaupun ini semua bisa didaur ulang, tapi jenis PET mudah didaur ulang, ramah lingkungan, dan punya nilai ekonomis yang tinggi bagi masyarakat. Kita lihat 3 keunggulan utama botol plastik jenis PET ini. Dalam informasi berikutnya, jadi ini adalah kelebihan dari botol plastik jenis PET. Jika Anda menggunakan botol plastik dan Anda menemukan kode seperti ini dengan angka 1, artinya botol yang Anda gunakan adalah jenis PET dan mudah didaur ulang. Jika dibandingkan dengan botol plastik sejenis, beratnya pun relatif lebih ringan, dan jenis PET ini telah lama menggantikan kemasan PVC yang biasa digunakan untuk produk pangan. Jadi jenis PET ini juga lebih ringan jika dibandingkan dengan jenis HDPE dan juga PP yang kodenya itu 2 dan juga 4 pemirsa. Biasanya plastik seperti ini mudah ditemui dalam bentuk kemasan botol maupun galon mineral dengan tampilan yang cenderung bening dan juga bersih. Kita lihat apa kata pakar polimer Institut Teknologi Bandung di Jawa Barat terkait dengan PET ini pemirsa. Ini disampaikan oleh pakar polimer ITB yaitu Profesor Insinyur Ahmad Zainal Abidin MSc PhD. Dia mengatakan bahwa termoplastik seperti botol PET bisa didaur ulang kembali bahkan berkali-kali. Termoplastik pada awalnya berbentuk virgin dalam kondisi yang paling bagus, setelah dipakai dan dibentuk menjadi botol plastik kemudian dapat didaur ulang untuk seterusnya. Kata kuncinya dapat didaur ulang berkali-kali sehingga botol jenis PET ini sangat ramah lingkungan. Dan pemirsa, untuk menjawab pertanyaan utama kita hari ini, apakah ekspor daur ulang plastik menguntungkan? Jawabannya ada di kesimpulan yang satu ini dalam informasi grafis terakhir kita untuk hari ini. Ini disampaikan oleh Direktur Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin RI Taufik Bawazir yang menjabat pada November 2018 hingga Mei 2020. Taufik Bawazir mengatakan saat ini produk daur ulang plastik punya nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya menjadi bahan bangunan, produk alat rumah tangga, dan bahan baku memproduksi pakaian. Banyak sekali. Artinya jawabannya adalah sangat menguntungkan. Dan sampai saat ini pun pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan industri daur ulang plastik nasional. Caranya dengan mendukung pertumbuhan industrinya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sejumlah sektor
manufaktur di dalam negeri. Tidak lupa sektor industri daur ulang juga dinilai akan mampu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Selain meningkatkan nilai tambah, industri daur ulang juga bisa sebagai penghasil devisa. Karena apa? Karena memang pemirsa ekspor daur ulang plastik menguntungkan. Saya kembalikan ke Ajeng. Dari Salam Pesi, terima kasih. Semoga 2025 artinya 5 tahun lagi Indonesia bisa mendaur ulang 100% sampah plastik.